Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enor Sita, peserta uji kinerja PPG Angkatan 2021 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 18 Agustus 2001 di SMK Negeri 1 Makati Jaya. Saya harap penguji dapat memberikan nilai yang terbaik untuk saya. Berikut praktik yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Baiklah, kita akan bertemu pada hari ini di pembelajaran PPKN tentang sistem hukum dan peradilan. Kita akan mulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya, nak. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Doa selesai. Baiklah anak-anak, kabar hari ini baik ya. Ibu akan mengabsensi kalian dulu terlebih dahulu. Absensinya Dea, Delia, Denny, Ambuase, Diki Wayudi, Nurul, Nurlinda, Ramadhani, Putri, Rodi, Tina, Sukma. Nah, baiklah, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya nak, dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Baiklah, di sini kita akan memulai pelajaran. Biar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Rayanya akan dipimpin oleh ibu sendiri. Silakan semuanya berdiri. Satu, dua, tiga.
peradilan di Indonesia. Yang ketiga yaitu kalian itu dapat membedakan sikap yang sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan hukum. Yang keempat itu kalian dapat menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Inilah nanti tugas kalian dalam diskusi, yaitu kalian nanti akan membahas materi sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian kalian akan mencari informasi, kemudian kalian akan mendiskusikannya, menuliskannya di lembar kerja peserta didik, lalu kalian akan menyajikannya dengan mempresentasikannya. Pertama adalah kita harus memahami dulu apa sih sistem hukum di Indonesia. Hukum itu adalah kumpulan yang terdiri dari norma, sanksi, dan tujuan hukum. Itu adalah mengadakan ketertiban, pergaulan manusia, keamanan dan ketertiban itu terpelihara. Lintas misalnya tidak ada lampu merah gimana? Nah, bisa tabrakan, terus apa lagi? Nah, bisa terjadi kecelakaan, terus bagaimana pengendara itu? Terus macet, mungkin dari arah ke sini langsung aja dia jalan langsung aja. Nah, itu gunanya adalah hukum tadi, adalah aturan tadi untuk ketertiban tadi biar terpelihara ya. Kita yang sedang diatur oleh hukum saja kadang tidak sesuai. Ada yang melanggar, misalnya tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, kan seperti itu. Nah, kita itu dibatasi oleh aturan saja masih ada yang melanggar. Gimana kalau tidak ada aturan dan atau hukum tadi untuk ketertiban? Unsur hukum ini ada 4. Yang pertama apa nak? Yang keempat. Nah, unsurnya ini ada 4. Yang pertama itu mengatur perilaku manusia biar mereka tidak semena-mena. Yang kedua itu diadakan oleh badan resmi. Siapa badan resmi? Itu adalah pemerintah ataupun badan yang terkait ya. Terus yang ketiga adalah bersifat memaksa, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti semua aturan hukum yang berlaku ya. Agak yang tegas, ada sanksi yang tegas, misalnya orang yang mencuri ada pasalnya yang melanggarnya, ada pasalnya yang mengaturnya. Undang-undang berapa mencuri itu, terus hukumannya berapa, misalnya terus ada yang tidak di jalan ya, tidak menggunakan SIM, tidak menggunakan helm, itu kan semuanya ada aturannya. Ada denda dan sanksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan masing-masing. Terus penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini juga akan dibahas oleh salah satu kelompok dalam diskusi dan nanti. Di sini penggolongannya itu ada 9 ya. Yang pertama itu ada menurut sumbernya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-9. Banyak sekali penggolongan hukum ini. Sumbernya ini juga dicontohkan ada 4 ya. Ada undang-undang, ada kebiasaan atau hukum adat, atau ada lagi namanya traktat dan jurisprudensi. Ada yang tahu hukum adat itu apa nak? Saya Bu. Iya Sukma. Hukum adat atau hukum yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat karena adat atau kebiasaan dari kebudayaan. Nah, salah satunya ibu contohkan dari penggolongan hukum ini menurut sumbernya. Menurut sumbernya itu ada yang kedua yaitu hukum adat atau kebiasaan. Hukum ini tidak tertulis, tapi dia berlaku dalam adat istiadat kita di daerah tertentu sesuai dengan budaya masing-masing. Contohnya ibu contohkan, misalnya acara 7 bulanan harus ada pengajian. Apakah itu tertulis? Enggak kan? Terus itu adat Bugis pernikahan, ada hukumnya, ada ketentuan yang harus diikuti. Apakah itu tertulis? Misalnya kan hukum yang tidak tertulis itulah namanya hukum adat. Hukum yang masih kita ikuti namun tidak tertulis. Hukum itu tidak bisa kita deskripsikan bahwa patokannya itu begini. Misalnya sesuai dengan adat dan istiadat dari budaya itu, itulah namanya hukum adat. Selanjutnya sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, ini kan berlaku satu dengan kalian ya. Sikapnya sesuai dengan hukum di sekolah. Contohnya apa nak? Gambarnya apa? Menghormati guru, benar sekali. Di rumah membantu orang tua contohnya. Terus
kerjakan yaitu selanjutnya kalian itu akan berdiskusi. Di sini ibu akan bagi kelompok ya Nak. Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompoknya yang pertama kalian menyimak video pembelajaran yang ibu akan tampilkan. Yang kedua adalah kalian mengidentifikasi masalah dalam video dan pembelajaran sesuai nanti materi yang akan ibu bagikan. Yang ketiga, kalian akan mencari informasi atau menggali informasi tentang materi yang akan kalian diskusikan. Yang keempat, kalian mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, bisa dari YouTube, dari materi ajar yang ibu kasih, ya. Setelah semua data terkumpul, kalian menyajikannya di lembar kerja peserta didik. Kemudian setelah disajikan, setelah dituliskan di lembar kerja peserta didik, kalian nanti akan mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Baiklah, ini adalah lembar kerja peserta didik yang akan ibu bagikan. Kelompok 1 itu akan membahas tentang penggolongan hukum, lalu tujuan dan fungsi hukum ya. Ini lembar KPD-nya ya Nak. Yang kedua, kelompok 2 ini KPD-nya, kalian itu akan membahas hukum, tata hukum Indonesia, lalu tentang dasar hukum. Yang ketiga, ini kelompoknya, kalian itu akan membahas kualifikasi tentang lembaga hukum yang sudah dijelaskan, lalu kerangka lembaga hukum serta peran lembaga hukum ya. Setiap kelompok memiliki tugas dan materi yang berbeda-beda. Silakan diidentifikasi, nanti ibu akan tayangkan video pembelajarannya. Silakan disimak ya. Mohon disimak dengan seksama. Silakan disimak ya Nak, video pembelajarannya, diidentifikasi masalahnya. Sudah selesai Nak, video pembelajarannya, sudah selesai identifikasi masalahnya dan yang ditanyakan dengan ibu. Ya, baiklah kelompok 2. Saya Firna dari nomor 2 mau bertanya, apakah sumber hukum yang kami akan bahas akan didapatkan juga sumber hukum dari sumber hukum materi dan teknologi? Iya, yang kalian bahas tentang sumber hukum. Sumber hukum itu ada 2, ada materi dan formal, itu juga dijelaskan dalam kelompok kalian ya untuk diskusi nanti. Silakan ditanyakan ya Nak. Ada lagi pertanyaan Nak? Baiklah kelompok 3 silakan. Dengan saya info ini, pada klarifikasi lembaga peradilan, ada lagi bagian-bagiannya. Apakah semua dijelaskan Bu? Ya, kalian itu kan membahas klarifikasi lembaga peradilan, ada perangkat lembaga peradilan, ada peran lembaga peradilan. Dalam klarifikasi itu ada bagi-bagiannya lagi ya Nak. Nah itu semuanya dijelaskan agar nanti diskusinya itu
Sedangkan tujuan hukum dapat dijelaskan melalui teori dan teori utilitis. Tokoh teori etis yang terkenal yaitu Aristoteles. Sedangkan fungsi hukum ada 3, sebagai alat pengatur tata tertib hukum masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan sebagai penggerak pembangunan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, kelompok 2 dan kelompok 3, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dipertanyakan di kelompok 1. Silakan. Saya Abu Asar ingin bertanya ke kelompok 1, apa saja contoh dari pertolongan hukum menurut Islam? Silakan kelompok yang lain. Bu. Ya. Nama saya Ramadhani, saya ingin bertanya ke kelompok 1. Dalam fungsi hukum, apa yang dimaksud sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin? Sudah semua ya. Silakan kelompok 1 untuk mencari jawabannya. Nanti dijawab sesuai dengan kelompok yang bertanya. Gimana kelompok 1 sudah siap jawab pertanyaan semuanya? Silakan dijawab. Satu, Delia Luputri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari pengelolaan hukum menurut sumbernya. 1. Undang-undang atau aturan yang terdapat dalam perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, hukum tidak tertulis atau hukum adat. 3. Hukum keputusan hakim. Baiklah, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ada pertanyaan dari kelompok berapa lagi, Nak? Kelompok 3. Silakan dijawab kalau sudah tahu. Nama saya Nurul Hatimah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin sebagai penggerakan pembangunan. Ya, bagaimana kelompok 3? Presentasi untuk kelompok 2. Sekarang sudah diskusi saya dengan kelompok saya. Baiklah, akan saya jelaskan tentang sumber hukum Indonesia. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum. Itu dibuat dengan bentuk, proses terbentuknya hukum, dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Jenis sumber hukum dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Dari mana materi hukum diambil. Contohnya, sumber hukum material seperti agama, kesusilaan kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial dan sebagainya. 2. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal seperti undang-undang, kebiasaan perbuatan, keputusan hakim atau jurisprudensi. Traktat akan mengikat semua orang di negara-negara yang membuat traktat. Doktrin atau pendapat ahli pendapat para sarjana hukum terbuka yang memilih. Dan tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia.
pengadilan tinggi. Peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan khusus orang-orang beragama Islam yang menangani perkara seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. Peradilan militer. Pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara. Perangkat lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri adalah peradilan tertinggi yang menangani kasus-kasus yang diminta upaya hukum kasasi dari peradilan umum. Agama, militer, dan tata usaha negara. Agar semakin jelas peradilan punya tingkatannya, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi. Peran lembaga peradilan. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung berperan sebagai kekuasaan tinggi dalam peradilan di Indonesia. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 3. Bagaimana kelompok lain tanggapannya? Apa ada yang bertanya? Silakan. Silakan kelompok 3. Nama saya Denny. Ingin bertanya, apa perbedaan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama? Apa perbedaan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama? Ya, pertanyaan dari Denny. Kelompok lain? Saya. Silakan. Selamat datang, nama saya Sukma. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan apa wewenang Mahkamah Agung dalam pasal 20 ayat 2. Apa wewenang Mahkamah Agung dalam pasal 20 ayat 2? Silakan dicari jawabannya. Nanti setelah ketemu akan dijawab sesuai dengan kelompok yang masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Radiansyah akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengadilan agama tingkat pertama yang terletak di ibu kota, kabupaten ataupun kota disebut DA. Contohnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan tinggi agama adalah tingkat banding dari kasus yang telah diputus di Pengadilan Agama PTA. Contohnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Bagaimana kelompok 1? Perbedaan pengadilan tinggi agama dan pengadilan tinggi agama itu adalah bedanya apabila kasus di pengadilan tinggi agama itu dibandingkan atau dinaikkan tingkatnya ke pengadilan tinggi negeri. Misalnya yang ikut kasus itu tidak puas dengan hasil dari Mahkamah Agung tadi, ya. Jadi dia mengajukan banding, naiklah itu ke pengadilan tinggi negeri. Jadi pengadilan tinggi agama dan pengadilan tinggi negeri itu sudah jelas bedanya, bahwa pengadilan tinggi negeri itu berada di atas pengadilan agama, ya, untuk menyelesaikan kasus yang belum selesai oleh pengadilan agama. Pertanyaan dari kelompok selanjutnya. Nama saya Dewan Wasusita. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Jadi kesimpulan dari apa yang kita diskusikan hari ini mengenai sistem hukum dan peradilan, kelompok pertama sudah menjelaskan penggolongan hukum, tujuan dan fungsi. Kelompok 2 tentang sumber hukum, tata hukum Indonesia dan dasar hukum. Kelompok 3 yaitu mengenai klarifikasi lembaga peradilan, perangkat peradilan dan peran lembaga peradilan ya. Semuanya sudah kita bahas, artinya di sini bahwa kita sudah bisa memahami dan menganalisa tentang sistem hukum dan peradilan tadi. Nah, ibu ulang. Sistem hukum tadi adalah kumpulan dari peraturan yang mengatur semua tingkah laku masyarakat agar terciptanya ketertiban. Ya, ciri hukum tadi adalah memaksa. Adalah sifatnya adalah memaksa. Kita harus mengikuti semua aturan yang berlaku dalam undang-undang tadi, dalam hukum tadi ya. Lalu kaidahnya itu berisi larangan, berisi perintah. Jadi kita diperintahkan untuk mematuhi semua hukum dan aturan yang berlaku, memiliki sanksi yang tegas apabila kita melanggar dari hukum tadi. Ya. Baiklah, di sini kita berarti sudah bisa membedakan mana sifat yang sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan hukum. Sifat yang sesuai dengan hukum tadi apa saja? Menghormati orang tua, terus menghormati guru, lalu membantu orang tua. Kalau di lingkungan masyarakat apa? Yang tidak sesuai dengan hukum. Misalnya apa? Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Datang terlambat sekolah, terus tidak menghormati guru, ya? Tidak mematuhi peraturan. Kalau di lingkungan masyarakatnya apa nak? Misalnya tidak berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Bisa juga kalian itu bersikapnya tidak sopan dengan orang-orang yang tua di sekitar lingkungan kalian, ya. Terus misalnya di lingkungan masyarakat, misalnya kebut-kebutan, ya, yang cowok ya, itu ada sikap yang tidak sesuai dengan hukum, ya. Inilah materi pokok yang kita pelajari hari ini tentang sistem dan peradilan hukum di Indonesia. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini tidak hanya di sini aja ya. Jadi dipelajari ulang di rumah. Saya di sini akan mengerjakan soal untuk menilai apakah kalian itu benar-benar memahami materi yang telah kita pelajari. Soalnya esai, bentuknya itu esai 5 soal ya Neng. Akan ibu tampilkan di slide. Waktunya itu 10 menit dari sekarang. Nanti akan ibu baca lembar jawabannya. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tulis nama, tulis kelas. Soalnya ada di slide ya nak. Silakan dikerjakan. Boleh dicari dari materi ajarnya, boleh dari Google, boleh dari sumber-sumber yang lainnya ya, boleh searching ya. Silakan dikerjakan. Sikap yang sesuai dengan hukum ya, ingat sikap yang sesuai dengan hukum. Jadi sikap yang sesuai dengan hukum ini harus kalian tanamkan dalam diri kalian dan kalian implementasikan dalam kehidupan kalian ya, tentang sistem hukum dan peradilan. Baiklah, inilah materi hari ini. Materi yang akan kita pelajari minggu depan yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia ya. Pelajaran minggu depan adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pelajaran, silakan Putri Amelia
Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa pelajarannya diulang lagi. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya. Assalamualaikum